netizen, saya kembali hadir menjumpai Anda di akhir bulan Juni, tepatnya 29 Juni tahun 2020 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan dalam program Navy News. Dan Navy News kali ini kami awali dengan informasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menerima brevet kehormatan sekaligus diangkat sebagai warga kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut setelah terlebih dahulu menjalani berbagai prosedur standar operasi penerbangan seperti pemeriksaan kesehatan, menerima briefing, melakukan free flight inspection dan start engine, serta dilanjutkan dengan prosesi penerbangan pesawat helikopter jenis AS565 MBE Panther produksi PT Dirgantara Indonesia. Dan netizen, brevet ini disematkan langsung oleh Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut atau Danpus Penerbal Laksamana Pertama TNI Edwin, bertempat di Apron A Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan berikut informasinya untuk Anda. Netizen, upacara penyematan brevet penerbang TNI Angkatan Laut dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-64 Pus Penerbal yang jatuh pada tanggal 17 Juni tahun 2020 lalu dengan mengusung tema Penerbangan TNI Angkatan Laut Hebat, Angkatan Laut Kuat, dan Indonesia Jaya. Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa untuk dapat menjadi warga kehormatan dan bagian integral dari insan penerbangan TNI Angkatan Laut merupakan sebuah kebanggaan. Hal ini dikarenakan peranan penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan Angkatan Laut yang memiliki tugas pokok sangat penting dalam mendukung keberhasilan operasi. Oleh karena itu, pengembangan kekuatan penerbangan TNI Angkatan Laut secara berkesinambungan merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Melalui acara prosesi pengangkatan sebagai warga kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut ini, agar seluruh insan penerbangan TNI Angkatan Laut terus mengembangkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk memajukan dunia penerbangan TNI Angkatan Laut. Selain itu, perkokoh dan tumbuh kembangkan jiwa korsa, kebanggaan, kecintaan, dan kehormatan terhadap penerbangan TNI Angkatan Laut guna meningkatkan semangat juang dan pengabdian kepada TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa, dan negara. Netizen, dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sarung tangan, social and physical distancing, serta menyiapkan sarana untuk mencuci tangan, acara tersebut berjalan dengan lancar. Kasal juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pus Penerbal atas pengangkatan sebagai warga kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut. Netizen, dalam kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai demonstrasi udara yang menampilkan Flyfest 2 helikopter AS565 MBE Panther, Lopez 6 pesawat udara J-36 Bonanza, dilanjutkan bumbras atau formasi berpencar di udara dan ucapan penghormatan daerah Jawali Flight, serta diakhiri dengan peresmian Gedung Museum Penerbangan TNI Angkatan Laut. Turut mendampingi Kasal dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vero Yudo Margono, para pejabat utama Mabesal, para Pangkotama TNI Angkatan Laut, kepala dinas di lingkungan Mabesal, serta pengurus pusat Jala Senastri. Ya, netizen, masih informasi dari Jawa Timur, di mana 91 siswa prajurit Korps Polisi Militer yang terdiri dari 18 siswa Diktukpa Angkatan 49, 42 siswa Dikmaba Angkatan 39 Gelombang 1, 18 Diktukba Angkatan 49, 15 Dikmata Angkatan 39 Gelombang 2 dikukuhkan sebagai prajurit Korps Polisi Militer di lapangan Mako Puslatur 4 Marinir Purboyo, Malang Selatan. Berikut informasinya untuk Anda. Netizen, sebanyak 91 siswa prajurit Korps Polisi Militer yang terdiri dari 18 siswa Diktukpa Angkatan 49, 42 siswa Dikmaba Angkatan 39 Gelombang 1, 18 Diktukba Angkatan 49, serta 15 Dikmata Angkatan 39 Gelombang 2 dikukuhkan sebagai prajurit Korps Polisi Militer di lapangan Mako Puslatur 4 Marinir Purboyo, Malang Selatan. Upacara diawali dengan penyematan lencana Polisi Militer Angkatan Laut kepada Wadan Kodiklatal Brigjen TNI Marinir Amir Faisal, Paban 2 Opsdik Diklat Kodiklatal Kolonel Laut Pelaut Franciscus Herman,
dan dilanjutkan dengan upacara serta acara tradisi pembaratan, di mana upacara ini diisi dengan acara teatrikal kisah Dewa Ruci yang memberikan baret biru kepada Bimasena yang berhasil memenangkan pertempuran melawan naga raksasa. Selanjutnya baret yang diterima Bimasena diberikan kepada Irut dan dipakaikan kepada perwakilan siswa Diktukpa, Dikmaba, Diktukba, serta Dikmata. Selanjutnya tamu undangan secara serentak menyematkan brevet kepada peserta upacara. Netizen menurut dan Puspomal Laksamana Pertama TNI Dr. Nazali Lempo, acara ini merupakan tradisi khas Korps Polisi Militer Angkatan Laut untuk menumbuhkan rasa bangga kepada prajurit yang baru dikukuhkan dan merupakan upacara selamat datang dan bergabung di keluarga besar Korps Polisi Militer Angkatan Laut, serta ucapan terima kasih kepada Komandan Pusdikpom Kolonel Laut PM Joko Tri Suhartono yang telah membina dan membentuk karakter prajurit siswa polisi militer sehingga mereka mampu melewati proses pendidikan dari awal hingga pembaratan. Netizen, acara tradisi Korps diakhiri dengan penghormatan dan penciuman kepada lambang kesatuan Korps Polisi Militer Angkatan Laut secara satu persatu yang dilakukan seluruh siswa di lapangan upacara dengan diiringi oleh lagu himne Korps Polisi Militer Angkatan Laut. Justru kamu sebaliknya mampu mempengaruhi rekan-rekanmu yang lain untuk jalan yang benar, yang lurus. Kita mengawal kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut. Netizen, informasi selanjutnya dari Ko Armada 3 Sorong. Ko Armada 3 telah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membantu dan membina petani guna meningkatkan produktivitas yang hasilnya berupa panen jagung yang berlimpah, yang kemudian hasilnya dapat dinikmati masyarakat sekitar, khususnya Kabupaten Sorong, Papua Barat. Berikut informasinya untuk Anda. Komando Armada 3 telah bersinergi dengan pemerintah daerah sejak tahun 2018 untuk membantu dan membina petani guna meningkatkan produktivitasnya. Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya di Kelurahan Malawili dan Kelurahan Klawalu, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kedua kelurahan tersebut telah melaksanakan panen raya jagung yang kedua kalinya, sehingga kelurahan tersebut menjadi lumbung jagung untuk mendukung ketahanan pangan nasional di tengah pandemi COVID-19. Panen raya jagung yang kedua kalinya ini dihadiri Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto MTRhan, Ketua Daerah Jala Sinastri Armada 3, Nyonya Bertiana Dadi Hartanto, Kepala Staf Ko Armada 3, Laksamana Pertama TNI Maman Firmansyah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, Joni Penda, para asisten Pangko Armada 3, dan sejumlah petani. Pangko Armada 3 dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan suatu wujud dari sinergitas dan kemandunggalan TNI dengan rakyat dalam mewujudkan program pembinaan pertahanan wilayah sebagai salah satu perwujudan dari tugas TNI dalam upaya membantu pemerintah di daerah guna mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu program pembinaan pertahanan wilayah Dinas Pembinaan Potensi Maritim Ko Armada 3 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan bintahwil di Provinsi Papua Barat.
Tugas pokoknya adalah untuk menyelenggarakan pembinaan, fungsi, dan melaksanakan pembinaan potensi nasional bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana. Koarmada 3 bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan. Kegiatan ini memanfaatkan lahan garapan petani yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok tani, di antaranya kelompok tani Petani Maju di Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, dengan melaksanakan penanaman jagung jenis hibrida varietas unggul. Panen raya ini menghasilkan kurang lebih 4 ton jagung hibrida. Pangko Armada 3 mengharapkan pembinaan wilayah pertahanan ini berlanjut sehingga dapat memberikan manfaat yang positif bagi seluruh masyarakat di wilayah lain serta secara umum mampu mengubah pola pikir dan pola tindak masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Terlebih ditunjang dengan adanya program ketahanan pangan dari pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, Joni Penda, mengatakan bahwa panen raya jagung ini merupakan salah satu fakta kembalinya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dikatakan bahwa dengan panen jagung kali ini, maka Satgas Pangan Kabupaten Sorong tidak khawatir lagi karena sudah produksi sendiri. Di masa pandemi ini, kita bisa panen. Jagung yang kita tanam dan panen saat ini kualitasnya sangat bagus. Hasil pertanian kita berorientasi pasar. Joni Penda juga menegaskan bahwa Koarmada 3 sangat peduli dengan kesejahteraan petani. Dengan demikian, diharapkan kerjasama pemerintah Kabupaten Sorong dengan Koarmada 3 dalam membina petani terus berlanjut, sehingga kemanunggalan TNI dengan rakyat terus berlanjut pula. Baik, demikian informasi-informasi dalam Nevi News edisi Senin 29 Juni tahun 2020. Saya Wah, terima kasih dan sampai jumpa.